yang khusus, yang lebih operasional, dan itu saya peroleh pada bulan Agustus 2024 ketika kami berempat waktu itu ya, dibiayai oleh kampus untuk mengikuti Microsoft Certified Educator. Jadi itu eh, ada pelatihan bayarnya mahal ya, juta itu. Kami harus ikut, kemudian tesnya itu online langsung dari Amerika. Jadi sangat berbasis detiknya itu ya, soalnya sangat banyak dan semua butuh analisis gitu ya. Jadi kami alhamdulillah lulus semua dari batas yang hanya kalau nggak salah tuh cuma 560 berapa gitu, kami bisa mendapatkan nilai 750 lebih gitu. Jadi jauh jauh di atas target gitu, untuk kami semua berempat. Saya, Bu Enda, Bu Yunin dengan Pak Dimas ya waktu itu. Jadi karena keterbatasan uang universitas, uang jurusan waktu itu atau uang fakultas ya, pokoknya uangnya kampus gitu. Jadi yang dikirim itu dari Murni 2, Pendidikan 2. Kebetulan yang pendidikan dulu saya dan Bu Enda. Oke, kita lanjut. Ini saya sudah siapkan materinya. Ya, ini uh, the use ICT for learning. Ini sudah nggak usah yang di sini, kita lanjut aja. Nah, use ICT for learning ini menurut MCE, Microsoft Certified Educator, kami mendapatkan sertifikat internasional waktu itu. Eh, Teknologi digital itu memungkinkan kita, tadi sudah dijelaskan, terhubung dan membangun hubungan dengan jaringan orang yang lebih luas, membantu kita memahami dunia kita dengan cara yang lebih dalam dan lebih bermakna. Enggak seperti zaman saya dulu. Bagaimana dengan the use ICT for learning? Ini anak-anak muda itu kan semuanya ya, anak-anak kecil pun nggak cuma anak muda itu terbiasa menggunakan teknologi digital di luar kelas. Sementara teknologi digital menjadi makin umum di lingkungan belajar. Peserta didik seringkali hanya menggunakannya untuk menyajikan atau mengonsumsi informasi. Kadang malah cuma untuk ngecek aja. Tapi nanti ada poin-poinnya, jadi level berapakah penggunaan teknologi pada pembelajaran yang kita lakukan. Itu ada ukurannya, sebentar lah ya, ada indikatornya. Nah ini, namun teknologi mampu melakukan lebih banyak lagi dengan menggunakan berbagai teknologi digital. Pendidik harus merancang pengalaman belajar yang membantu kaum muda atau peserta didik mengembangkan keterampilan. Untuk apa ya? Yang pertama, mengevaluasi dan menganalisis informasi dan ide. Benar nggak yang dikatakan oleh gurunya? Jawabannya betul atau tidak? Sekarang itu bisa dicek ya, pakai chat GPT itu langsung terjawab kok. Walaupun tidak semuanya benar. Jadi rancang dan buat informasi dan ide baru. Kemudian banyak sistem pendidikan yang menyebut teknologi digital sebagai Information and Communication Technology. Jadi ICT ya, atau kalau bahasa Indonesia-nya TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, itu menyakup apa? Berbagai alat digital yang tersedia, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Oke, nah sekarang eh, levelnya, saya ingin menunjukkan level aja. Nah ini, pendidik harus mempertimbangkan apakah peserta didik akan menggunakan ICT dengan cara yang bermakna untuk. Jadi ada 3 poin. Yang pertama, poin 1 itu memecahkan masalah yang kompleks, to solve a complex problem. Yang poin 2, to construct new knowledge, konstruksi pengetahuan. Nah ini saya pernah mengatakan di kelas, saya sering ya, bukan pernah, bahwa pada pembelajaran matematika itu at least ada dua hal besar. Nggak at least, ada 2 hal utama yang kita lakukan. Yang pertama adalah to solve problem. Yang pertama mestinya itu to construct new knowledge, lalu yang kedua itu to solve problem. Ini 2 ini
masuk di penggunaan ICT. Lalu yang ketiga ditambahin desain produk berbasis pengetahuan. Jadi untuk follow up-nya itu yang ketiga ini ya. Jadi memecahkan masalah, konstruksi pengetahuan, konstruksi ini salah ketik kurang S ya. Nah ini TK penting, sangat penting untuk membangun pembelajaran seumur hidup lifelong education ya. Dimanapun, kapanpun, dari muda sampai tua. Saya aja sudah sangat senior, udah nenek-nenek, iya tetap aja belajar tiap hari menggunakan ICT, membuka internet yang apa sesuai dengan pekerjaan saya. Salah satu yang menguras tenaga, menghabiskan waktu itu menjadi reviewer artikel jurnal ya. Jadi beberapa jurnal ada 2 jurnal internasional bereputasi dan beberapa jurnal yang terindeks Sinta. Oke, ini kita lihat, ini ada kegiatan, coba kita bisa melihat dari gambar di sebelah kanan. Oke, jadi pembelajaran itu bukan hanya guru jelasin aja, tapi ada grafik, ada diagram, murid diberi masalah, bagaimana membaca data, dan lain-lain ya. Nah, ini yang penting Mbak Mas, tolong diperhatikan semuanya. Tapi saya minta maaf, ini sesuai dengan hak cipta, mereka berpesan bahwa ini tidak boleh disebarkan. Jadi hanya kami yang berbayar, yang bayar mahal aja yang boleh tahu. Tapi kalau dipoto, foto boleh. Tapi jangan minta filenya, karena nanti saya berdosa karena sudah semuanya aturannya seperti itu ya. Oke, kita lihat ICT for Learning rubrik-rubriknya. Kalau level 0, 0 itu apa? Learner do not have the opportunity to use ICT for this learning activity. Jadi pembelajaran itu belum menggunakan ICT itu ini satu gitu. Yang kedua, rubriknya learner use ICT to learn to practice basic skill or reproduce information. Cuma menirukan kembali gitu ya. They are not constructing knowledge. Mereka cuman oh tadi disuruh apa? Paget ini, paget itu. Itu level 2 ya. Sudah menggunakan tapi masih level 2. Kalau level 3, learner use ICT to support knowledge construction. Oh, ini misalnya GeoGebra, dia geser ke sana kemari. Oh, kalau skalanya berubah, maka gambar itu apa garis yang misalnya membagi kuadran dalam ini ada 4 kuadran, itu berbeda gitu ya. Bentuk garisnya berbeda. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan jika untuk aksis dan ordinat itu skalanya beda ya. Kesimpulannya misalnya, oh ini kalau kalau misalnya Y sama dengan E membagi kuadrat 1 dan 3 menjadi 2 sama besar, itu nggak bisa. Karena skalanya harus sama untuk X dan Y. Kalau beda nggak bisa. Ya itu bisa di sini ya. Learners use ICT to support knowledge construction, but they could construct the same knowledge without using ICT. Mereka bisa menggunakan tanpa menggunakan ICT bisa. Nah, dia karena kalau menggunakan kotak-kotak kecil itu buku berpeta itu ya, kecil itu. Nah, itu mereka masih bisa. Nah, itu 3, itu berarti level 3. Kalau yang keempat, rubrik yang keempat, learner use ICT to support knowledge construction untuk membangun pengetahuan, dan ICT is required for constructing this knowledge ya. But learner do not create an ICT product for authentic user. Jadi dia bukan authentic user, tapi sudah butuh ICT itu untuk construct new knowledge. Tidak bisa kalau nggak pakai ICT. Kalau tadi kan pakai ICT bisa, tapi bisa juga tanpa ICT. Itu 3. Kalau ini 4 harus dengan ICT. Karena ada kata and. Nah, baru but. Yang kelima, learner choose ICT to support knowledge construction. And the ICT is required. And, nah kalau tadi and but, kalau ini and learner do create the ICT product for authentic user. Itu level tertinggi. Nah, sekarang Anda pada kebanyakan kelas di Indonesia, kalau di kampung-kampung, desa gitu mungkin masih 1. Kalau lumayan disuruh ngecek ini itu level 2. Kalau di kota-kota enggak lah, di kota itu bisa 3 atau 4. Tapi yang banyak itu level 3 ya. Nah, kita lihat di sini, bagaimana pertanyaannya, apakah peserta didik memiliki kesempatan untuk menggunakan TIK? Kalau enggak, itu 1. Apakah penggunaan TIK mendukung konsumsi pengetahuan? Oke. TIK diperlukan untuk membangun pengetahuan, iya, tapi but gitu ya. Apakah pelajar desainer produk? Nah, ketika dia sudah mendesain, menggunakan ICT, menghasilkan suatu pengetahuan yang baru, nah itu level tertinggi di sini ya. Nah, ini learner have the opportunity to use? Jika yes, oke.
iki level 3 no, iki. Jika yes berarti level 2. Tapi kalau no, ini dan seterusnya ya. Jadi itu Poloniex, ICT Poloniex Decision Tree. Bagus kok mereka. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaannya ya. Apakah peserta didik memiliki kesempatan untuk menggunakan TIK? Oh iya, peserta didik memiliki kesempatan, bla 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 gitu ya. Saya kira itu artinya artinya begini Mbak Mas. Kita tahu bahwa menggunakan ICT itu iya kita gunakan, tapi level berapa gitu ya. Jadi kita yang tahu kalau PLP gitu di sekolah saya tempat saya praktek itu level berapa ya penggunaan ICT. Jadi betul-betul ada ukurannya ya. Nah, itu yang soalnya sangat banyak dan butuh analisis bahasa Inggris lengkap, bahasa Inggris tingkat dewa gitu karena langsung ke Amerika ini apa ujiannya itu langsung tik, tidak boleh telat saat itu langsung online Amerika, waktunya cukup, waktunya ditentukan, soalnya banyak, plek, waktunya selesai ya sudah gitu, dadah, sudah nggak bisa lagi ya. Alhamdulillah kami bisa menyelesaikan sebelum waktunya habis gitu. Hanya ya memang nggak sampai habis pol, tapi masih ada sisa waktu dan langsung mendapatkan skor di situ. Skornya ingat saya 756 atau berapa gitu ya. Tapi jauh banget dari yang di